Kita taunya setelah ini viral, Pak. Itu loh. Jadi saya kira Pak Menteri coba ditertibkan dulu, Pak, apa cara Bapak memimpin di Kementerian Agama ini, Pak. Pak Menteri, kita ini aja, Pak. Ya. Gimana kita menenangkan, Pak, orang yang sedang sekarang terpuruk dengan COVID, dihantam lagi dengan pemotongan itu, Pak. Gimana, Pak? Saya sedih, Pak, dengar itu, Pak, viral gitu, Pak. Diskriminatif, tidak punya perhatian, seperti anak tiri kami di Republik ini. Lo orang sebelum COVID aja di anak tiri kan, Pak, madrasah swasta, Pak. Sekarang COVID dipotong lagi 100.000, Pak. Saya kira saya nggak setuju anggaran 2001 kita bahas kalau ini belum clear, Pak. Saya minta itu dikembalikan hak-hak anak miskin itu, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Nggak boleh, Pak. Udah janji di depan publik ini, di depan forum ini. Setuju pimpinan. Itu loh. Tapi ini Pak Menteri bagi concern kami, Pak. Kalau ini Pak Menteri tidak tertibkan, Pak, saya kira ini pukulan telak bagi kita, Pak. Berarti kita memang nggak peduli, Pak, sama orang-orang miskin itu, Pak. Jangankan sebelum COVID aja kita hantam. Jadi apa kita duduk di sini, Pak? Buat apa kita disumpah kalau tidak memperjuangkan rakyat miskin itu, Pak? Dan kita bisa, Pak. Bukan nggak bisa. Perjalanan dinas masih ada. Coba lihat mana realokasi 1,5 triliun itu banyak, Pak. Perjalanan dinas masih banyak, pembangunan masih banyak. Kenapa orang miskin dipotong? Saya minta ini semua anggota, kita nggak perlu membahas RKL kalau ini nggak clear. Setuju, Dan Pak. hari ini saya kira kita tuntaskan dulu isu-isu aktual, Pak. Nggak perlu bahas anggaran yang akan datang itu. Buat apa kita kalau dibohongi terus? Pak Ketua. Silakan, Pak. Saya kira Pak Menteri itu bukan Menteri Keuangan, Pak. Ke internal Pak Menteri itu. Dari anggaran yang ada itu, yang sudah diketok dari APBN 2020, 2 triliun, Pak, nggak banyak, Pak. Dan itu masa sih kita motong 100.000 untuk siswa-siswi yang di pelosok-pelosok di kampung-kampung, Pak, yang mungkin nggak ada listriknya, ya kan? Yang orang tuanya petani, pedagang asongan. Terus buat apa kita disumpah di sini, Pak? Buat apa kita duduk di ruang AC ini? Saya nggak bisa nerima, Pak Menteri. Pak. Jujur, Pak, saya, Pak. Ketua. Nggak, gini aja, para anggota. Saya kira ini mengusik rasa keadilan kita, Pak Menteri. Saya kira Pak Menteri sama hatinya sama kami semua, Pak. Coba Pak Menteri bayangkan, Pak, di Aceh itu, Pak, orang-orang yang di pelosok-pelosok itu, Pak, dipotong 100.000, Pak, oleh negara, Pak. Gimana, Pak, hati nurani kita, Pak? Iya, mus madrasah. Aduh, mereka nggak COVID aja sudah tertatih-tatih, Pak. Loh, kok kita potong dengan alasan nggak bisa? Loh, buat apa kita dikasih tugas yang di tempat yang paling enak, Pak? Anggaran triliunan gitu loh. Dan ini nggak terbuka, Pak. Padahal komitmen dulu di ruangan ini juga tidak ada pemotongan dana BOS. Ketika dana BOS dipotong nggak juga ngasih tahu kita, Pak. Seolah-olah persetujuan DPR. Padahal DPR dari awal mengingatkan itu. Dan bahkan kita minta untuk madrasah swasta itu ditambah untuk kotanya atau jaringan internetnya. Kita minta, ini malah dipotong, Pak Menteri. Ini kalau hari ini Pak Menteri jawab atau besok diumumkan publik bahwa tidak ada pemotongan BOS, saya itu kado paling indah, Pak, bagi anak-anak miskin, bagi orang-orang miskin, Pak, yang sedang sekolah sekarang sedang susah. Tapi kalau ini kita teruskan kebijakan yang diskriminatif ini, Pak, saya kira kita zalim, Pak. Apa kita ini duduk di ruangan AC, makan enak, ada kue, ada ini semua negara, Pak, menyiapkan kita, Pak. Sementara uang negara yang memang untuk orang miskin kita potong. Di mana nurani kita? Saya sekali lagi tidak terima ini, Pak. Dan saya tidak akan membahas RKL tahun 2001, Pak. Tidak akan berani. Sebelum ini clear, kami tidak akan raker dengan Pak Menteri. Ini menyangkut ini, Pak. Sekali lagi hidup ini nggak lama, Pak. Zalim kita, Pak. Dan itu udah janji waktu raker awal. Tidak ada potong dana BOS. Faktanya dana BOS dipotong. Silakan. Pak Dirjen Pendis? Ya. Ya. Mohon izin, Pak. Ya. Terima kasih izin Pak Menteri. Jadi untuk hal yang pertama mengenai penghematan anggaran BOS di madrasah, karena memang tidak ada pilihan lain untuk melakukan penghematan dengan angka yang sangat besar, maka pilihannya adalah BOS. Tetapi kami tengah melakukan penyisiran ulang, melakukan penghematan terhadap banyak hal. Mudah-mudahan dana BOS yang sudah dipotong ini bisa saya dikembalikan. keberatan, pimpinan.
ya apa yang direkomendasikan oleh kami pada awal-awal pandemi COVID-19, kita tegas meminta supaya jangan ada apapun terkait dengan BOS. Bahkan dialihkan untuk kepentingan COVID saja kita keberatan, Pak. Ya. Tapi justru dalam prakteknya ini malah ada penghematan, Ketua. Ini gimana coba? Ya, izin Pak Menteri. Jadi waktu kita rapat awal Pak, kita kan memang ingin memperhatikan dampak COVID-19 ini Pak Menteri. Iya, iya. Saya sampaikan waktu itu, jangankan zaman pandemi Pak, enggak pandemi pun madrasah itu tersiok-siok Pak, termasuk anak didiknya. Dan Pak Kamar waktu itu ngomong, bos nggak akan dipotong waktu jadi pendis waktu itu. Dan kita sampaikan Pak kepada semua madrasah yang bertanya kepada kita Pak. Nah hari ini mereka viralkan semua itu Pak, seolah-olah Komisi 8 menyetujui pemotongan BOS 100.000 per siswa. 54 triliun itu besar Pak. Iya. Tapi kalau gara-gara 2 triliun dana BOS dipotong, saya kira itu nggak punya otak tuh Pak, nggak punya rasa kemudian terhadap orang-orang miskin tuh Pak. Iya dong. Dan sudah janji kan di depan kita nih Pak, janji aja dibohongi Pak, kayak lagi ini. Jadi kami dari Komisi 8 nggak pernah itu Pak menyetujui itu Pak. Dan kalau alasan nggak bisa yang lain, saya kira tidak mungkin lah Pak Menteri. 54 triliun Pak Menteri. Masa untuk orang miskin kita potong Pak 100.000? Yang orang sebelum aja COVID susah Pak sekolahnya Pak, apalagi sekarang COVID, orang tuanya nggak kerja Pak, makan susah, lain susah. Ada juga minta kuota. Nah ini orang bandingkan Pak antara Kementerian Agama. Jadi saya kira, saya jujur Pak tersinggung berat dengan ini Pak. Jadi Pak, Kementerian Agama tidak kooperatif dengan apa yang kita bicarakan Pak. Sudah janji kita semua Pak, tidak ada pemotongan untuk BOS, ternyata dipotong Pak. Dan nggak pernah juga disampaikan ke kita kalau itu dipotong dari situ. Kita tahunya setelah ini viral Pak, itu loh. Jadi saya kira Pak Menteri coba ditertibkan dulu Pak, apa cara Bapak memimpin di Kementerian Agama ini Pak. Ya. Pak, saya kira betul, saya setuju dengan Bapak. Tapi kan pada saat kita rapat kemudian dilanjutkan dengan rapat-rapat teknis di tingkat dirjen, dan pada saat itu memang agak sulit saya mengikuti satu persatu hasil rapat Bapak dengan dirjen-dirjen yang bersangkutan. Mungkin kalau bisa berkenan, mungkin Pak ada yang tambahkan Pak. Menteri, kita ini aja Pak. Ya. Gimana kita menenangkan Pak orang yang sedang sekarang terpuruk dengan COVID, dihantam lagi dengan pemotongan itu Pak. Gimana Pak? Saya sedih Pak dengar itu Pak, viral gitu Pak. Diskriminatif, tidak punya perhatian, seperti anak tiri kami di Republik ini. Lo orang sebelum COVID aja di anak tiri kan Pak, madrasah swasta Pak. Sekarang COVID dipotong lagi 100.000 Pak. Saya kira, saya nggak setuju anggaran 2001 kita bahas kalau ini belum clear Pak. Saya minta itu dikembalikan hak-hak anak miskin itu Pak. Setuju Pak, setuju. Nggak boleh Pak. Udah janji di depan publik ini, di depan forum ini. Setuju pimpinan. Itu loh. Pimpinan. Apa berkenan Pak, mungkin Ya, silakan Pak. Pak Komar ada Kawan-kawan yang lain juga Pak, itu harus dikelirkan Pak. Kembali Pak. ada Pak Yandri, saya boleh interupsi Pak Yandri? mohon berkenan, mungkin pada saat itu ada yang dirjen teknis masih beliau Pak. Ya, terima Ya, kasih. kita dengar dulu Pak Dirjen, Pak Ali, nanti kita baru kita respon. Tapi ini Pak Menteri bagi concern kami Pak. Kalau ini Pak Menteri tidak tertibkan Pak, saya kira ini pukulan telak bagi kita Pak. Berarti kita memang nggak peduli Pak sama orang-orang miskin itu Pak. Jangankan sebelum COVID aja kita hantam. Jadi apa kita duduk di sini Pak? Buat apa kita disumpah kalau tidak memperjuangkan orang miskin itu Pak? Dan kita bisa Pak, bukan nggak bisa. Perjalanan dinas masih ada. Coba lihat mana realokasi 1,5 triliun itu banyak Pak. Perjalanan dinas masih banyak, pembangunan masih banyak. Kenapa orang miskin dipotong? Saya minta ini semua anggota, kita nggak perlu membahas RKL kalau ini nggak clear. Setuju Dan Pak. hari ini setuju. saya kira kita tuntaskan dulu isu-isu aktual Pak. Baik. Nggak perlu bahas anggaran yang akan datang itu. Buat apa kita kalau dibohongi terus? Pak Ketua. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, dan pimpinan Komisi 8. Saya sederhana saja penjelasannya, bahwa memang pada saat itu kita tidak ada pilihan lain Pak.
Jadi Kementerian Keuangan mengatakan bahwa ini sesuai dengan peraturan, tadi sudah disampaikan ada peraturan Menteri Keuangannya bahwa Kementerian Agama harus memotong 2,6 triliun dan untuk pendidikan itu 2,02 triliun itu harus dipotong, Pak. Kami tidak 1-2 hari membahasnya. Pak Dirjen, anggaran Mohon izin, ajaran Pendes berapa triliun, Pak? Bapak kita boleh bahas secara breakdown. Jadi Enggak, ajaran Pendes berapa, Pak? Anggaran 50 triliun lebih, tapi Iya. kan ada gaji kan sendiri sudah 50% lebih, Pak. Dari semua anggaran kita, gaji sendiri itu sudah di atas 50%, tunjangan profesi dan sebagainya. Yang bisa dimanuver itu memang tidak ada, Pak. Bapak boleh mengundang Dirjen untuk mengetahui persis detailnya jeroannya anggaran itu. Jadi memang pada saat itu tidak ada pilihan lain. Kami berkali-kali, Pak, saya bolak-balik diskusi dengan Bappenas, dengan keuangan, Pak, please deh, kita harus 2,2 triliun, dari mana anggarannya, dari mana lagi? Kami juga tahu bahwa bos itu konsekuensinya besar, tapi tidak ada pilihan lain lagi pada saat itu, Pak. Ini mohon maaf, demi Allah, kami tidak ada maksud apapun kecuali itu. Tetapi kita dialog aja, Pak Dirjen. Ya, silakan. Dari realokasi, Pak, kemarin yang kita setujui, itu sebenarnya hampir 700 miliar, Pak Pendes. iya betul, tapi pada saat itu kan belum ada keputusan Menteri Keuangan bahwa gaji 13 tunjangan kinerja belum dipotong, Pak. Itu waktu itu belum ada, jadi kita semua belum tahu. Jadi pemotongan dan realokasi yang ada sekarang itu kan baru ketahuan sekarang, sebelumnya tidak ada, Pak. Jadi saya kira kita cari solusinya saja. Kalau memang misalnya Komisi 8 mengatakan harus dikembalikan, ya kami akan negosiasi lagi dengan Kementerian Keuangan, itu aja, Pak. Jadi kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk bisa tidak ada yang lain. Enggak, karena gini Pak anggarannya nggak ada. Dirjen, saya kira Pak Menteri itu bukan Menteri Keuangan, Pak, itu internal Pak Menteri itu. Dari anggaran yang ada itu, yang sudah diketok dari APBN 2020, 2 triliun, Pak, nggak banyak, Pak. Dan itu masa sih kita motong 100.000 untuk siswa-siswi yang di pelosok-pelosok di kampung-kampung, Pak, yang mungkin nggak ada listriknya, ya kan, yang orang tuanya petani, pedagang asongan. Terus buat apa kita disumpah di sini, Pak? Buat apa kita duduk di ruang AC ini? Saya nggak bisa nerima, Pak Menteri. Pak Jujur, Pak, saya, Pak. Ketua, Ya. yang harus diketahui oleh semua bahwa pemotongan itu bukan karena persetujuan DPR, bukan karena Komisi 8. Itu yang harus diketahui. Karena informasi yang sampai ke publik bahwa ini atas persetujuan Komisi 8, itu masalahnya, Pak Ketua. Oleh karena itu kami secara tegas, kenapa secara khusus kami mempersoalkan soal pemotongan penghematan BOS tersebut. Jadi oleh karena itu, Pak Dirjen, ini yang seharusnya disampaikan kepada kami. Nggak, gini aja para anggota, saya kira ini mengusik rasa keadilan kita, Pak Menteri. Saya kira Pak Menteri sama hatinya sama kami semua, Pak. Coba Pak Menteri bayangkan, Pak, di Aceh itu, Pak, orang-orang yang di pelosok-pelosok itu, Pak, dipotong 100.000, Pak, oleh negara, Pak. Gimana, Pak, hati nurani kita, Pak? Iya, bos madrasah. Aduh, mereka nggak COVID aja sudah tertatih-tatih, Pak. Loh, kok kita potong dengan alasan nggak bisa? Loh, buat apa kita dikasih tugas yang di tempat yang paling enak, Pak? Anggaran triliunan gitu loh. Dan ini nggak terbuka, Pak. Padahal komitmen dulu di ruangan ini juga tidak ada pemotongan dana BOS. Ketika dana BOS dipotong, nggak juga ngasih tahu kita, Pak. Seolah-olah persetujuan DPR. Padahal DPR dari awal mengingatkan itu. Dan bahkan kita minta untuk madrasah swasta itu ditambah untuk kotanya atau jaringan internetnya. Kita minta, ini malah dipotong, Pak Menteri. Saya yakin Pak Menteri, kalau Pak Menteri tahu dari awal, Pak Menteri pasti juga nggak setuju yang begini, Pak. Karena Pak Menteri hidup ini nggak lama, Pak. Berpikir kita tentang orang miskin itu jauh lebih mulia, Pak, daripada berpikir tentang keuntungan, Pak. Jadi saya kira hari ini para anggota kita nggak perlu dulu bahas anggaran, ya. Kita clearkan dulu masalah BOS. Kali ini menyangkut orang-orang yang berteriak di bawah itu, Pak. Ya, saya kira ini penting nih, Pak Menteri. Ini nggak ada urusan Menteri Keuangan, Pak Kamar, nggak ada, Pak. Itu di internal Pak Dirjen Pendes itu. Maka saya minta Pak Dirjen Pendes yang baru, cobalah komunikatif sama kita gitu loh, berdiskusi kita. Apa yang nggak bisa kita lakukan kalau kita diskusi dari hati ke hati gitu loh. Jangan kayak main kucing-kucingan, setelah heboh di publik baru kita berdebat begini, Pak Menteri. Nggak produktif sebenarnya, Pak. Gitu loh, Pak. Dan ini sudah berkali-kali Pak Menteri berapa kali di permukaan di forum ini mengatakan permintaan maaf terus. Karena kesalahannya di bawah Bapak juga ngasih input nggak benar gitu loh. Terus sampai kapan kita gini, Pak Menteri? Waktu terus berjalan. Sementara yang kita layani sangat banyak masyarakat di bawah.
Tolonglah Pak Menteri, tolong Pak Menteri, tolong. Ini saya menangis Pak, mau nangis Pak saya Pak. Kebayang saya Pak, orang-orang di kampung itu Pak, makan aja susah Pak. Orang tuanya menangis, ini dipotong Pak. Diskriminatif, anak tiri katanya di Republik ini. Jadi saya kira anggota yang terhormat, kita harus satukan tekad Pak, bersatu padu, bahwa kita harus membela orang miskin Pak. Nggak boleh kita diskriminatif di Republik ini Pak. Saya Ketua Komisi 8, Pak Menteri bertanggung jawab nih Pak. Gitu Pak. Jadi hari ini menurut saya Pak Menteri, coba Bapak konsolidasi di internal Pak. Ini kalau hari ini Pak Menteri jawab atau besok diumumkan ke publik bahwa tidak ada pemotongan BOS, saya kira itu kado paling indah Pak bagi anak-anak miskin, bagi orang-orang miskin Pak yang sedang sekolah sekarang sedang susah. Tapi kalau ini kita teruskan kebijakan yang diskriminatif ini Pak, saya kira kita zalim Pak. Apa kita ini duduk di ruangan AC makan enak, ada kue, ada ini semua negara Pak nyiapkan kita Pak. Sementara uang negara yang memang untuk orang miskin kita potong, di mana nurani kita? Saya sekali lagi tidak terima ini Pak, dan saya tidak akan membahas RKL tahun 2001 Pak. Tidak akan berani. Sebelum ini clear, kami tidak akan raker dengan Pak Menteri. Ini menyangkut ini Pak. Sekali lagi hidup ini lama Pak, zalim kita Pak. Dan itu udah janji waktu raker awal. Tidak ada potong dana BOS. Faktanya dana BOS dipotong. Silakan Pak Menteri. Saya kira rapat kita nggak akan lama lagi Pak. Ini akan saya tutup nanti.